warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap Semangat. Yes, sore. oh yes, harus semangat ya anak-anak pagi ini ya. Masih pagi, sudah sarapan semua apa belum? Iya. Sudah sarapan semua apa belum? Belum. Siapa yang belum? Angkat tangan. Kenapa kok belum sarapan? Nah, kalau mau belajar itu harus sarapan dulu. Apalagi mau berangkat sekolah harus sarapan dulu. Biar apa pelajarannya masuk. Coba kalau misalkan nggak sarapan, itu pelajaran tuh nggak akan masuk ya. Jadi harus sarapan dulu ya. Jadi coba sebelum kita melaksanakan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya di sini Bu Guru mau manggilnya Bu Guru aja ya. Mau mengabsen terlebih dahulu biar lebih kenal, biar lebih akrab sama kalian. Yang pertama ada Amilatul Masrurah. Hadir. Hadir, bilang hadir ya. Amilatul Masrurah. Hadir. Aisyah Marta. Hadir Bu Guru, gitu ya. Lagi Aisyah Marta. Hadir, Bu Guru. Terus Iva Syarifatul Mukarramah. Hadir. Nur Alfiyatul Hasanah Farihatun Nabilah. Hadir. Yuh, rasanya kayak baca apa ya? Baca Al-Quran gitu. Ya sudah. Coba kira-kira kelas 5 itu kemarin pelajarannya apa ya? Nila sama Nabila tentang apa? Tematiknya tentang apa? Tentang yaitu kelas berapa? Kelas 3. Isya kelas 3. Yang kelas 5 nih, ingat apa enggak? Lupa. Iya, oh ya, di sini Bu Indah mau mengajarkan kalian tentang pelajaran IPS. Apa itu IPS? Singkatan dari IPS apa? Ilmu pengetahuan sosial. Apalagi apa? Kepanjangan dari IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial, berarti kita belajar tentang apa-apa yang berkaitan dengan Apa sih sosial itu? Coba. Iya, sosial itu adalah kayak kita itu di sini bergerombol, berbicara, ini namanya sosial itu saling berinteraksi, saling berbicara, itu namanya sosial. Nah, kita sekarang mau belajar mengenai ilmu sosial. Tentang apa sih Bu Guru? Tentang pembangunan sosial budaya. Siapa yang tahu pembangunan sosial budaya itu apa? Coba. Ya sudah. Sekarang kita akan belajar mengenai itu. Nah, sebelum itu di sini Bu Guru mau menjelaskan tujuan pembelajarannya kita ya. Yang pertama itu dengan kegiatan menyimak video ya. Siswa mampu menganalisis tentang pembangunan sosial budaya dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua dengan kegiatan berdiskusi. Nanti ada diskusi ya. Siswa mampu mengembangkan upaya pembangunan sosial budaya dengan terperinci. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba untuk mengasah kesemangatan kalian semua, coba lagi tepuk semangat. Semangat. Harus semangat
harus senyum, masih pagi ya. Kalau sudah siang itu nggak apa-apa, lesu wis memang ngantuk Bu gitu, nggak apa-apa. Kalau masih pagi lemes, gimana gitu ya, harus dipertanyakan kenapa kok lemes. Coba ini di apa, satu ini jadi 2 ya. Jadi dibaca jangan dulu. Coba sekarang dibaca yang perkumpulan petani pemakai air. Mila, dibaca Dok. Saat kita berbicara tentang buah-buahan Yang keras suaranya. Ya. Terus dilanjutkan Nabila. organisasi petani irigasi P3A tidak bergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan bantuan. Dilanjutkan oleh Aisyah. Organisasi petani memakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dulu telah dari pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan berani. Dibalik, coba dilanjutkan Mila. Selain air untuk tanaman dan bercocok tanam, organisasi ini menjadi wadah bertemunya. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini pembahasan kita yaitu mengenai perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Apa sih Bu perkumpulan petani pemakai air itu Bu? Ada yang tahu apa itu P3A itu? Coba siapa di sini yang orang tuanya petani? Angkat tangan. Mila. Terus apa lagi? Sudah, Mila saja. Nah, ini maksudnya adalah perkumpulan petani pemakai air itu atau P3A itu nama organisasi. Apa sih organisasi Bu? Coba siapa yang bisa organisasi itu apa? Apa itu organisasi? Nah, belum tahu ya? Organisasi itu perkumpulan orang, perkumpulan 1, 2 atau lebih dari 2 orang. Itulah di situ mereka, perkumpulan itu mereka itu mempunyai suatu tujuan yang sama. Nah, kayak misalkan coba contohkan organisasi yang seperti itu. Mila, sebuah organisasi di sini, di masyarakat sini, contohnya apa? Ya, contohnya seperti orang muslimatan. Ya, kemarin hari Jumat kan ada muslimatan ya. Nah, itu tuh contoh organisasi. Itu di dalam muslimatan itu ada berapa orang? Banyak, lebih dari 2 orang. Apa hanya 2 orang di situ muslimatan? Enggak kan? Banyak kan? Nah, di situ ibu-ibu muslimatan punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah biar masyarakat, ibu-ibu semua di masyarakat sini itu punya kegiatan hari Jumat. Punya apa lagi? Biar di dalam kegiatan itu ada apa aja? Dalam kegiatan muslimatan itu ada pengajian yang disampaikan sama siapa? Kiai. Nah, di situ itu tujuan mereka mengadakan muslimatan. Itu berarti disebut apa? Organisasi. Sama seperti ini, cuma ini perkumpulan petani pemakai air itu adalah P3A, organisasi di dalam lingkup petani. Jadi nggak hanya muslimatan tok sing punya petani, sing punya organisasi ya. Petani juga punya organisasi ya. Tujuannya apa Bu? Tujuannya apa sih Bu? Petani itu mengadakan organisasi. Apa tujuannya? Ya, biar dalam petani itu sama-sama membantu. Biar dalam petani itu misalkan obat-obatan dalam obat-obatannya untuk
padi itu siapa tahu ada yang belum tahu obatnya ini. Jadi saling memberitahu, saling bermusyawarah. Apa bermusyawarah itu? Saling memberikan pendapat, memberikan solusi. Itu namanya musyawarah di situ itu ya. Jadi misalkan bapaknya Mila kan petani. Nah, di situ kok bisa bapaknya Mila itu tahu, kok bisa rabuk obat-obatan petani itu, kok bisa bapaknya Mila tuh beli yang merek ini. Nah, kenapa, Mil? Ya karena dari organisasi itu saling memberitahu antar teman-teman petani gitu kan. Nggak hanya bapaknya Mila masa tiba-tiba tahu, bisa tiba-tiba beli ini. Kalau nggak dari orang kan nggak mungkin tahu toh, ya kan gitu kan. Nah, jadi itu gunanya organisasi adalah suatu perkumpulan. Nah, di sini adalah perkumpulan petani, namanya P3A. Ya. Nah, berarti dari penjelasan Bu Indah tadi, apa sih kira-kira manfaat dari organisasi itu? Manfaatnya apa? Coba sebutkan, Mila. Gak usah malu-malu sudah. Yang setahunya Mila sudah tadi yang Bu Indah sampaikan. Apa sih manfaat dari organisasi itu, Bu? Manfaatnya biar kita itu saling tahu ya, saling biar wawasannya luas tentang petani, tentang muslimah, tentang pengajian. Nah, seperti itu manfaatnya ya. Coba dari P3A tadi itu kira-kira apa manfaatnya, Mbak Nabila? Dari perkumpulan organisasi petani itu kira-kira apa sih manfaatnya? Tadi kan Bu Indah sampaikan tujuannya itu biar saling petani itu dalam organisasi petani itu sama-sama saling tahu, saling menerima saran, menerima pendapat dari satu petani ke petani yang lain. Jadi misalkan nih ya Mbak Indah, ini Mbak Indah petani A, Mila petani, Aisyah petani, Iva petani, terus Nabila petani. Nah, di sini Mbak Indah tanya ke Mila yang sudah sukses, amin gitu ya, sukses, petaninya sukses, padinya tumbuh berkembang gitu kan ya. Terus Mbak Indah tanya, kira-kira apa sih Mil obatnya? Nah, kira-kira apa sih obatnya padi itu kok bisa kamu tuh sukses? Nah, seperti itu. Terus Mbak Indah tanya ke Aisyah, gimana sih kok bisa padi kamu tuh tumbuh subur? Terus Mbak Indah tanya ke Iva, kok padiku nggak tumbuh-tumbuh ya, Fa? Kenapa ya, Fa? Lah, di situ saling bertukar pikiran. Tanya ke Nabila, kenapa sih padiku saat pendoresan kok kok pemasarannya sedikit, kok pemasarannya itu nggak lancar kayak Nabila. Nah, seperti itu. Jadi saling bertukar pendapat. Nanti Mila ngasih tahu ke Mbak Indah, gini loh Mbak Indah, gimana sih biar padi itu tumbuh, beli obat di sini Mbak Indah, beli obat di toko ini. Nah, seperti itu ya. Itu namanya saling bertukar pendapat, saling bertukar ilmu ya. Itu namanya organisasi. Tujuannya itu seperti itu ya. Paham? Nah, di sini ya sudah ya. Kalau sudah paham, coba sekarang Mbak Indah mau nayangkan video tentang apa itu P3A. Dilihat bersama-sama ya. Nonton YouTube. Semuanya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa, di kota kita temui gedung-gedung menjulang tinggi memagari jalan. Dan di kota, penduduknya lebih banyak menjadi pegawai. Sahabat pintar yang ada di desa, suatu hari kalian akan pergi ke kota. P3A,
Pembentukan organisasi P3A atau Organisasi Petani Irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik. Mengenai pembangunan sosial Ya. budaya. Nah, itu tadi adalah contoh dari pembangunan sosial budaya. P3A tadi itu merupakan pembangunan sosial budaya. Kok bisa sih Bu disebut sosial? Itu namanya P3A itu disebut sosial? Iya, karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di sini P3A itu ada loh ya. Coba kalian kalau misalkan di sawah-sawah itu biasanya kan ada gerdu. Ya, di sawah-sawah itu ada gerdu. Baik itu gerdu yang gedek maupun gerdu yang bertembok. Lah itu biasanya digunakan organisasi P3A dalam berdiskusi, kayak mengadakan rapat seperti itu ya. Itu tempatnya. Nah, terus disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Lah inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, jadi maksudnya di sini organisasi P3A tadi tidak hanya di dalamnya itu membahas mengenai petani padi, ini enggak, itu gimana caranya, seperti kayak tadi itu di video ada sungai yang namanya kalau sungai kecil itu biasanya di sawah-sawah itu. Nah, biasanya kan ada itu lah itu gimana caranya membangun biar sawah-sawah itu bisa terairi air semuanya, biar enggak hanya satu sawah saja yang ada airnya, sawah yang lainnya enggak ada. Itu juga jadi permasalahan petani ya. Nah, coba sekarang dibuka lagi halamannya. Sudah paham? Sekalian sudah paham kira-kira terkait P3A itu? Ya, sudah paham? Sudah? Coba sekarang Mbak Nabila, P3A tadi apa? Kepanjangannya? Ada, coba di bukunya dilihat. Kepanjangannya tadi apa ya? P3A itu yang bisa angkat tangan. Apa kepanjangan dari P3A? Nggak usah malu-malu, di situ ada di halaman pertama. Di halaman pertama ada yang bisa apa P3A itu. Kepanjangannya itu di judulnya itu loh. P3A itu adalah perkumpulan petani pemakai air. P3A, 3 itu maksudnya apa? P3 itu kan P perkumpulan, kan ada 3 P ya, perkumpulan, petani, pemakai, dan A nya itu air. Jadi disingkat P3A, bukan PPPA gitu, bukan, tapi P3A itu namanya kepanjangan dari P3A. Coba Mbak Nabila, apa kepanjangannya P3A? Perkumpulan petani air. Pinter ya, itu namanya kepanjangan P3A. P3A itu kira-kira tempatnya di mana organisasi itu ya? Aisyah, coba apa? Di mana sih tempatnya P3A itu? Di sawah. Di pinter ya, di sawah tempatnya, bukan di gunung loh ya, bukan di pasar loh ya, tapi di sawah. Terus coba Mbak Mila, apa sih organisasi itu Mbak Mila? Nggak ada di buku, tadi sudah Mbak Indah jelaskan. Organisasi tadi
pakai bahasanya Mbak Mila sendiri gak apa-apa. Apa? Betul tadi apa? Terus? Betul. Apa? Perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Itu namanya organisasi. Coba tujuannya apa? Muslimatan juga punya tujuan gitu ya. Coba sekarang berarti sudah paham semua ya? Kan sekiranya di sini organisasi itu apa saja sih gitu ya. Jadi Mbak Mila sama Aisyah sebutkan 2 organisasi di masyarakat ini. Siapa? Iva sama Nabila sebut cari 2 organisasi juga ya. Contoh-contohan ya. Coba kira-kira apa ya? Nanti tak tanyain apa dapatnya. Ini ini kelompok A, ini kelompok B. Coba sekarang 2 organisasi ya. Coba kelompok A, apa yang sudah dapat? 2 organisasi. Dah, apa? Apa Mbak Nabila? 1 saja sudah nggak apa-apa. Nah, katanya sudah tadi, sudah diskusi. Nah, apa contohnya wes? Yang tadi Bu Indah sampaikan, contohkan. Ya, coba sekarang kelompok B. Pengajian sama perkumpulan petani. oh iya, itu yang ada di buku kalau perkumpulan petani. Kalau yang lainnya selain itu nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, tambah bu guru acungi jempol. Perkumpulan ibu-ibu PKK. Iya, betul. Ya, tepuk tangan untuk semuanya sudah berdiskusi ya, tepuk tangan. Nah, sudah semangat apa enggak sih kalian? Semangat ya, masih semangat. Coba tepuk semangat. Harus semangat. Terus coba sekarang dibuka halaman selanjutnya tadi ya, halaman 97. Nah, di situ ada ayo berkreasi, ya. Nah, di sini Bu Guru mau ngasih kertas ke kalian. Terus kemudian kertas ini kalian cetak tangan kalian seperti ini, gini ya. Nanti kalian gambar, seret, kemudian kalian potong. Kemudian setelah dipotong, kalian di tangan itu kalian hias, ya, hias pakai bunga-bunga, pakai pokok pelangi terserah sudah ya. Setelah itu di dalamnya, tapi setelah kalian hias itu kalian taruh di dalamnya itu hobi kalian apa? Kalian punya hobi nggak? Punya. Loh, Iva nggak punya hobi. Kalian punya hobi kayak cita-cita gitu. Bukan cita-cita ya, tapi hobi. Ditulis sama kita. Enggak usah, hobinya saja. Habis itu sama di bawahnya orang tua kalian asalnya dari mana? Ya, bapaknya saya dari mana asalnya? Rumahnya di enggak, maksudnya Jember apa dari mana? Kabupaten Lumajang gitu-gitu ya. Iya, dari Arab, terserah ya. Itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang di tangan itu ditaruh apa aja? Hiasan, terserah hiasan apa aja itu ya. Yang kedua apa? Hobi. Hobinya kalian apa? Yang ketiga? Asal orang tua. Kayak bapaknya dari mana? Ibunya dari mana ya?
Audio Jungle. Ya, tadi hasilnya sudah bagus semuanya ya. Ini sekarang mau Bu Guru bacakan satu-satu. Hasilnya sekiranya ini ada yang pertama, ada punya Iva. Hobinya yaitu menyiram bunga. Beneran menyiram bunga Iva di rumahnya? Bunga apa aja yang sudah disiram? Tadi kan Tuh, tapi hobinya nyiram bunga ya. Nyiram bunganya tetangga ya. Nyiram bunganya Mbak Ica itu ya. Terus apa ini? Abinya itu dari Banyuwangi, benar? Oh ya, terus ibunya dari Paleran. Renang nggak bisa berenang pas. Terus asal ibu dari Paleran, asal ayah dari Ambulu. Berarti dari Ambulu ke Paleran. Terus yang ketiga ada punya Mbak Nabila. Mbak Nabila itu hobinya bernyanyi. Coba bernyanyi Mbak Nabila. Hobinya Mbak Nabila. Halo. Bernyanyi coba. Tapi hobi bernyanyi ya. Terus bapaknya dari Paleran, ibu dari Denpasar. Oh, jauh sekali ya. Dari Denpasar, Bali. Terus salah satunya itu kata Mbak Aisyah. Hobinya itu bersepeda. Bersepeda terus ya. Iya, tak lihat bersepeda, tak gitu kan. Hobinya ternyata bersepeda. Terus asal ibu dari Jember, asal bapak dari Arab. Dari Arab jauh sekali ya. Ternyata bapak ibunya kalian tuh beda-beda ya semuanya ya. Rata-rata memang ibunya kecuali Nabila ibunya dari Denpasar, sedangkan ayahnya dari Paleran. Yang ketiga ini ibunya dari Paleran, bapaknya dari luar Paleran ya. Itu menunjukkan bahwa memang banyak sekali keberagaman di Indonesia. Ya, kok bisa sih ibuku dapat orang Ambulu? Kok bisa ibuku dapat orang Arab? Kok bisa sih ibuku dapat orang Banyuwangi? Ya, kok bisa sih bapakku dapat orang Denpasar gitu kan Nabila ya? Kok bisa sih gitu kadang kan bilang ya itulah keberagaman. Buktinya siapa namanya? Ibunya siapa? Mila sama bapaknya Mila meskipun beda daerah tapi tetap akur kan ya? Tetap akur ya Mila ya? Tetap akur itu karena apa? Ya karena dari keberagaman itu menjadi satu akhirnya akur ya. Jadi kalau kita sebagai manusia meskipun kita sama temennya aku suku Jawa, kamu suku Madura gitu, kita nggak boleh olo-olo dasar suku Madura, nggak boleh ya. Harus saling menghargai, harus saling menghormati. Meskipun itu beda agama pun kita harus saling menghormati ya, nggak boleh patennya. Jadi itulah keberagaman ya. Jadi kalian kalau kalian berbeda itu gak boleh olo-oloan sama teman ini. Kamu kelas masih kecil, kamu kelas 2, aku udah kelas 5 gitu, gak boleh ya. Kita di sini harus sama-sama bersama, gak boleh olo-oloan, saling tolong menolong ya. Paham? Gak boleh berantem. Siapa di sini suka berantem? Boleh nesuan nggak boleh ya, nggak boleh nesuan. Nah di sini bukti bahwa ibu bapaknya kalian kan beragam, berbeda-beda. Pasti sukunya ada yang Madura, ada yang Jawa, pasti beda-beda ya. Jadi kita di sini harus saling menjaga satu sama lain, harus akur ya. Sudah ya, ini hasil karya kalian. Nanti kita jadikan apa ya, tempel ya. Ya sudah, cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan ya anak-anak. Coba sebelum berdoa duduknya dirapikan dulu, duduknya yang rapi, barang-barangnya dimasukkan tas semuanya ya. Coba dari pelajaran tadi apa yang dapat kita ambil?
menambah ilmu. Yang tadi dari pelajaran apa tadi, tentang apa? P3. Apa itu P3A? Perkumpulan petani pemakai air. Pemakai air itu namanya P3A. P3A. Apa manfaat dari P3A tadi? Dapat ya dari situ bertukar pikiran. Apalagi pendapat tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan petani. Ya, tempatnya di mana kira-kira P3A itu? Sawah. Di sawah. Terus apa saja sih organisasi yang ada di sini itu? Seperti Muslimatan, ibu-ibu PKH dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Terus ya, dari hasil karya ini apa kira-kira yang bisa kita ambil? Apa Mbak Nabila? Bisa dari keberagaman itu kita harus akur ya. Kita harus saling tolong menolong, kayak ibu bapak kita yang beda-beda daerah ini ya. Ya, paham? Sudah. Ya, itu tadi yang buku dapat sampaikan. Kurang lebihnya buku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan bosan-bosan ya. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dari Bu Indah. Terus ya sudah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan tangannya diangkat semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tepuk sama